Nih kemacetannya lumayan panjang ya. Tuh. Ngantri pertalet ngantri. Ini bebas dong, bebas antri ini. Oke, selamat sore. Ini saya posisinya ada di daerah Ciputat, Serua. Ini saya habis beli Winfly T3 warna kuning. Ini saya mau langsung bawa Om ke Citayam Depok. Kilometernya baru berapa nih? Ya baru 1 kilo. Kita pencet biar P-nya nyala. Oke, langsung saya ajak jalan Om ya. Kita pengen tahu, saya mau tahu nih, belum dicas langsung dari dealer. Kalau dari Ciputat sampai ke Citayam kira-kira baterainya habis nggak nih? Kalau habis, mogok di jalan, terpaksa saya kontak orang rumah buat jemput pakai mobil towing. Saya punya mobil towing, cuman sengaja saya pakai Gojek tadi karena mau langsung ngetes. Saya masih di Jalan Arya Putra, Ciputat. Nih pakai speed 3 dari tadi larinya 40, 50, 30, 40, 50. Segitu aja sudah cukup nyaman sih menurut saya sih ya. Ya ekspektasi terhadap motor listrik harga 10, sekian juta sih ya menurut saya nggak usah terlalu tinggi-tinggi ya. Bisa lari 100 juga mau lari di mana? Ini motor ringan Om, nggak safety juga kalau terlalu kenceng, bahaya. Ini buat nyantai dan buat mengirit pengeluaran duit karena nggak perlu beli bensin. Dan ngecas pun ini sekali ngecas hanya membutuhkan sekitar 1,4 kWh. Saya udah ngetes tuh di T3 saya yang hijau kemarin pakai kWh meter, itu sekali ngecas menghabiskan 1,4 kWh. Kalau listrik saya 900 watt, 1 kWh itu kan sekitar 1400. Ya jatuhnya cuma 2000-an Om. Kalau listriknya 450 watt itu bakal lebih murah lagi karena nilai per kWh-nya lebih murah dari yang 900 watt. Gitu Om. Jadi andai kata ini di speedonya menunjukkan 60 kilo jarak tempuhnya, realnya mungkin 50 kilo, itu sekali ngecas. Wah menurut saya udah worth it banget sih. 2000 perak bisa 50 kilo. Bensin mana bisa segitu gitu tuh. Apalagi sekarang pertalite itu udah ngantrinya udah parah. Kalau ini nggak perlu ngantri, ngecas di rumah. Saya punya T3 2 unit, saya punya GT New 1 unit. Jadi bisa buat gantian Om. Kalau yang baterainya habis kita cas, kita pakai yang lain. Begitu aja. Jadi tiap hari always pakai motor listrik. Kecuali penggunaan jarak jauh di atas 100 kilo. Saya baru pakai motor bensin atau mobil. Itu aja kalau saya Om. Oke, lanjut. Ini masih di Jalan Arya Putra. Barusan udah lewatin rumah sakit apa tadi? Anak-anak gitu ya, ibu anak lah ya. Ini saya depan mau belok ke kanan nih, nanti yang tembusnya di jalur Ciputat yang dari Parung. Ini rumah saya di Citayam Om. Jadi buat warga Ciputat pasti tahu kan kalau dari arah Sorong Pamulang belok ke sini lewat pasar itu jalannya gerujul. Nih kita tes lewat sini Om. Saya pikir udah diperbaiki, ternyata masih sama jalannya. Ini sekalian tes suspensi T3. Ini bunyi-bunyi nih baterainya bunyi. Ntar saya mau ganjel kayak GT New, saya kan baterainya bunyi tuh, saya ganjel pakai karet dia jadi lebih senyap. Kalau shock breakernya emang masih keras sama kayak T3 istri saya. Tarikannya tipikal 800 watt, masih kalah lah kalau sama GT New yang 1000 watt. Tapi buat jalur datar halus lebih dari cukup powernya ya. Ini kalau di pasar Ciputat kayak gini nih Om, yang jalan jelek nih ya. Lepas dari jalur pasar Ciputat yang jelek tadi, kita disambut oleh kemacetan jalur Ciputat arah Parung. Ini kemacetannya lumayan panjang ya. Tuh, ini ngantri pertalet ngantri. Ini bebas dong, bebas antri ini, karena ini disetrum. Kalau mau gratis nyetrumnya kayak saya di pos ronda Om. Ya jangan ditiru, itu sesekali aja. Saya ada motor listrik 3, saya udah beli kWh meter, saya beli timer,
Dan saya udah hitung satu kali pengecasan hanya membutuhkan sekitar Rp2.500. Udah murah banget ya, bisa 50 kilo. Jadi mau ngapain lagi? Kalau beli Pertalite 7.650, 50 kilo udah hitungannya irit itu. Masalahnya Pertalite sekarang susah, antrinya panjang. Pertamax juga akhirnya sekarang jadi ikutan antri karena Pertalite banyak kosong. Ya wis. Jadi solusinya ya ini, pakai motor listrik. Saya udah nyoba tuh GT New saya, hujan-hujanan aman. Ini T3 nih kayaknya udah mendung juga nih. Kalau hujan ntar saya hajar terus. Masih garansi ini Om, tenang aja. Oke Om ya, saya lanjut lagi nih perjalanan pulang ke Citayam dari daerah Ciputat. Tadi di map sekitar 20 kiloan ya, 20 kilo lebih lah sedikit. Main potong aja. Oke. Nanti lanjut Om ya, kalau udah masuk ke daerah Depok. Nah ini berhubung jalanan sepi, saya mau nyoba fitur cruise control. Ini tombol cruise control. Jadi caranya dia jalan dulu Om. Kita gas, terus kita pencet nih tombol cruise control. Klik. Nah itu nyala nih. Nah itu tandanya cruise control nyala. Ada ini ngegas terus nih. Nih saya nggak puter tuh. Saya nggak puter, dia ngegas terus nih. Ngegas otomatis. Itu tombol cruise control. Jadi kalau ketemu jalan yang sepi ya dari aja dia ngegas sendiri, kita tinggal ngendalin stang doang. Ini di tanjakan flyover gaplek. Nah dia mati tuh cruise controlnya kalau kita pencet. Atau kalau kita gas dia mati. Kalau kita mau nyala lagi kita hidupin pencet set. Nah tuh jadi jalan nih. Ngegas terus. Pencet lagi. Nah tuh siap ya. Ini tombol cruise control, ini fiturnya cruise control tadi. Nih kalau di rem atau di gas dia mati cruise controlnya. Lumayan, bikin gak pegel kalau jalan sepi. Ya ini saya udah nyampe di daerah Sawangan. Di apa nih? Daerah apa nih? Felicity. Di depan ada KFC tuh. Ini di jalan raya ini dari Ciputat ke arah Parung. Di depan perumahan Citralek Ciputra Sawangan. Di kemacetan bikin kaget banyak orang Om. Kalau diselip kaget ya, nggak ada suaranya. Overall ya memang saya sukanya orang Vespa liatin. Saya sukanya pakai ini tuh karena nggak ada suara, nggak ada getaran, nggak perlu bensin. Harganya juga cuma 10 juta lebih sedikit, nggak banyak lebihnya, masih di bawah 15 juta. Sekarang harganya agak tergoreng Om ya. Yang jual kemarin 10 juta kurang udah nggak ada sekarang barangnya. Soalnya ini udah batch 3 Om, udah perbaikan, beda sama batch 1. Dia udah lebih baik di joknya, standar samping, warnanya lebih menarik, dan mudah-mudahan baterainya lebih awet ya. Saya belum tahu nih, tapi saya udah jalan sekitar 15 kiloan, belum turun nih baterainya nih. Ya target saya sih cuma 50 kilo aja, nggak lebih, nggak perlu lebih-lebih lah, buat apa gitu. 50 kilo cukup kok. Saya juga sekali ngecas cuma 2.000 perak. Jadi lebih dari cukup. Kalau mau lebih jauh lagi nanti bisa upgrade pakai baterai Lithium 4, atau mau di upgrade motornya pakai Kias 2000 watt, 3000 watt, tergantung budget. Kalau BLDC banyak pilihan Om untuk motornya, controller banyak. Oke, ya lumayan jadi pusat perhatian kalau di jalan macet, terutama karena nggak ada suaranya. Tahu-tahu nyalip, yang penting kita hati-hati. Kalau sekiranya orang itu kaget, kita klakson lah Om, demi keamanan, demi safety. Ya. Jadi ini review lagi, saya beli ini review lagi, saya beli Unplay T3 warna kuning. Saya kesem warna kuning asli. Saya beli karena suka warna doang. Malah saya udah punya motornya tapi saya suka warna, ya udah beli. Mumpung harganya masih murah Om. Oh ya, saya mau cerita, kemarin saya ke pameran Periklindo yang di Kemayoran. Itu ada beberapa motor yang bentuknya kayak gini. Ternyata basicnya sama, cuman dia beda di speedo, atau beda di baterai, atau beda di lampu depan, tapi basically sama. Dan saya tetap milih Unplay T3 karena harganya yang termurah dan termasuk akal, walaupun belum bisa surat. Mudah-mudahan sih tahun depan udah bisa, karena dari pihak pabrikan lagi mengurus izin-izinnya biar bisa dapat
Strut dan SUT. Kalau faktur saya rasa bukan masalah sulit buat pabrikan ngeluarin faktur, mudah itu kalau UNCLEI mau. Cuman kan kalau untuk syarat pendaftaran kendaraan baru harus ada strut dan SUT. Nah itu yang lagi diproses. Mudah-mudahan cepat jadi izin-izinnya. Jadi bisa diurus suratnya. Tapi kalau penggunaan dalam kompleks saya rasa nggak perlu urus surat lah. Paling kalau ke jalan raya aja. Oke Om, nanti saya lanjut kalau udah di rumah ya. Tapi overall ya saya senang sama motor ini. Saya sampai beli 3 unit, kalau nggak senang buat apa gitu loh. Motor bensin saya jual, Vario saya jual tadi pagi. Ya karena saya mau beli ini. Ya, ini posisi saya udah di belakang perumahan BSI 1 Sawangan yang ke arah jalur perkampungannya. Jalannya lumayan jelek. Tanjakan juga, polisi tidur. Bobot saya 110 kilo ya Om ya. Kemarin sempat menyentuh angka 120, tapi saya diet. Jadi lebih enteng lagi sekarang 110. Kalau saya boncengan sama istri jadi 175. Karena sih nyoba di sini tanjakan kuat. Ya ini pakai lampu jauh nih Om, lampunya lumayan fokus. Ya ini saya udah nyampe di jalur perkampungan di daerah Kampung Kupu, Citayam. Hal yang menurut saya ada improve dari T3 generasi batch 3 ini dibandingin saya yang punya batch 1. Joknya lebih enak ya, karena kan dia jahitan, jadi lebih empuk sedikit kalau kata saya. Padahal yang lama juga udah cukup empuk, ini lebih empuk lagi. Cuman dia masih belum ada improve di dudukan aki. Akinya kalau jalan jelek bunyi lodak-lodak. Gitu. Jadi kalau nggak mau bunyi diganjel pakai gabus atau pakai busa. Terus kalau komstir ini nggak kendor komstirnya, malah cenderung agak sedikit keras. Tapi saya yakin nanti lama-lama enak sendiri. Karena komstirnya masih baru. Kalau kemarin masih baru malah komstirnya kendor kalau kemarin gitu. Kalau yang ini malah kebalikannya, dia lebih kaku. Oke, tadi sampai pembahasan di komstir ya. Komstirnya sudah nggak kendor kayak awal. Tapi ini ground clearance-nya masih rendah ini. Jadi kalau ada polisi tidur, ini segini aja nih, standar tengahnya mentok. Tuh, mentok sedikit. Sedikit sih, nggak banyak. Karena mungkin saya biasa pakai GT New ya. GT New segitu sih belum ada apa-apa. Aman tinggi karena GT New ground clearance-nya. Itu aja sih, selebihnya sih cukup puas ya. Terutama warna eye-catching asli. Dengan harga segitu buat tampilan oke lah, buat gaya lah ya. Tapi kalau buat prime, motor prime kayaknya masih belum bisa lah. Ini buat motor cadangan, bukan buat motor prime atau buat motor yang jaraknya deket-deket. Kalau jarak jauh di atas 100 kilo tetap pakai mesin motor bensin saya. Itulah nggak enaknya di belakang motor yang knalpotnya kencang, berisik. Jam begitu aja Om ya, sudah cukup lah ya, jelas ya. Ini pandangan saya sinarnya ketika malam cukup puas lah, fokus sinarnya. Cuman ini agak miring ke kanan sedikit, nanti coba saya setel deh. Gampang dari setelannya kok, dari batok bisa dibuka, digeser dikit, bisa diatur itu. Tapi sinar lampunya cukup fokus ya Allah, saya bilang ya. Kecil tapi fokus dia, tajam. Sayang kurang lebar ya, karena kalau buat motor butuh lebih lebar biar lebih luas daya pandangnya. Oke, begitu aja review saya untuk pembelian UNCLEI T3 yang kedua. Terima kasih. Ya, akhirnya nyampe nih Om. Nih kita lihat ya, sudah menempuh jarak berapa kilo. 60 volt, kondisi parking 32 kilo. Kalau realnya mungkin sekitar 27 lah, 27 kilo atau 28 kilo. Tadi saya lihat di map sekitar 27,5 kilo soalnya dari Bintaro ya tadi ya. Dari Bintaro belakang ke Citayam lewat Ciputat Sawangan.